percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Baik, puji Tuhan, serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Charles Mamora. Silakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Fardosi dan terima kasih untuk semuanya. Ya, kita harus memaklumi kalau kita nyanyi memang di Zoom ini kejar-kejaran ya. Karena kadang-kadang sinyal mempengaruhi ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi senang aja lah untuk mendengar suaranya semua ya. Nah, hanya saya mohon izin selama saya menyampaikan pemaparan materi malam hari ini, saya boleh mute dulu ya, izin ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya baik, terima kasih banyak pengertiannya untuk kita semuanya. Nanti boleh kok kita ada sesi diskusi ya, Pak Pendeta Fardosi ya. Ya baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Selalu kami bersyukur ya Tuhan, selalu kami berterima kasih Tuhan. Dan kami selalu percaya kepada kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami selalu percaya kepada kebenaran-Mu ya Bapa, bahwa berkat-berkat yang luar biasa telah sampai kepada kami melalui anugerah-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah memperoleh semuanya. Karena itu ya Bapa, kami selalu terpanggil ya Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan yang melayakkan kami menjadi pewaris sorga. Melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa. Orang-orang tebusan-Mu. Dan kami bersyukur ya Bapa jika pada malam hari ini kami diberikan kesempatan bersama-sama bersekutu kembali. Di dalam kebenaran firman Tuhan selalu ada sukacita ya Bapa bagi kami semuanya. Dan kami percaya ada kekuatan baru semangat baru yang Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, roh dan jiwa kami semuanya. Sehingga Tuhan Yesus, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Khususnya Tuhan ketika kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Ditambahkan lagi Tuhan hikmat sorgawi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Diberkati semuanya yang hadir pada malam hari ini, baik yang sudah berada di dalam ruangan di Zoom meeting kami malam hari ini dan juga yang ada di live streaming Facebook. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati semua saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi salam, salam kudus untuk kita semuanya. Ya, saudara-saudara kami semuanya yang sudah hadir di sini, salam sehat semua, berkat Tuhan senantiasa memotivasi kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Dan kita tahu bahwa kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita malam hari ini bisa nyata di dalam kehendaknya kita dapat bersama-sama untuk melihat dan mendengarkan dan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa menjadikan kita pewarisnya, pewaris sorga. Dan kita ingin melayani Dia, dan kita ingin memahami Dia, ingin memahami kebenarannya supaya hidup kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti pembahasan pemberitaan firman Tuhan ya, yaitu kita akan membicarakan ada pertanyaan dan juga jawaban tentunya malam hari ini, dan bahkan nanti kita akan sharing, akan diskusi juga ya Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusi juga setelah selesai pemaparan ini ya. Nah
topik kita pada malam hari ini adalah mengapa banyak mengikut Yesus tetapi mereka tidak percaya. Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya bisa dikatakan pertanyaan yang ironis ya. Karena ini membutuhkan suatu jawaban yang tidak boleh asal-asalan. Ini perlu jawaban dari Alkitab dan bukan hanya sekedar sajian argumentasi, tetapi yang benar-benar harus mendapat dukungan dari dalam Alkitab itu sendiri yang menjadi dasar kita berpijak untuk bisa menilai segala sesuatu, bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa menerjemahkan apa yang kita saksikan dan juga apa yang kita dengar bersama, ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi apa maksudnya mengikuti Yesus tetapi tidak percaya? Ini satu hal yang saya sebutkan tadi ironis. Harusnya kalau orang sudah mengikuti Yesus, sudah secara otomatis percaya, bukan? Kenapa dia bisa mengikuti seseorang atau satu pribadi yang tidak dia percayai? Mungkinkah ada orang mengikuti satu pribadi yang tidak dipercayainya? Tetapi ini bukan terkaan atau dugaan kita secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, jawabannya. Tapi kita harus melihat dari dalam Alkitab itu sendiri. Karena memang Alkitab mengatakan ya. Ya, ada banyak orang yang yang mengikuti Yesus, tetapi mereka belum bisa disebutkan mereka mengikuti Yesus karena percaya. Karena ada hal lain, ya, yang mendorong atau menjadi motivasi mereka, mengapa mereka mengikuti Yesus, ya. Sehingga malam hari ini saya ingin mengajak kita pertama-tama melihat apa yang dialami atau apa yang terjadi pada saat pengalaman di mana Yesus ketika waktu ia melayani di bumi ini, ada banyak orang yang mengikut dia, tetapi mereka sesungguhnya tidak percaya kepada dia. Ya. Nah, ini hal yang sangat menarik untuk bisa kita cermati supaya lalu bagaimana dengan di zaman kita sekarang ini? Mungkinkah hal itu terjadi begitu? Ya kan? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita bukanlah bagian dari orang-orang yang mengikuti Yesus, tapi digolongkan pada orang-orang yang masih belum percaya? Bagaimana kita mengukur bahwa kita sudah berada di dalam kebenarannya, bahwa kita sudah berada di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus? Nah, saya mengajak kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal 15. Matius pasal 15. Nah, ini ayat-ayat yang saya baca, yang saya sebutkan ini bisa langsung saja dicatat masing-masing, tetapi saya akan langsung membacakannya supaya nanti kita ada waktu yang cukup untuk berdiskusi, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan membacakan mulai dari ayat 32, Matius pasal 15 ayat 32. Saya akan membacakan sampai nanti ayatnya yang ke-39. Ya, Matius pasal 15 mulai dari ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Ya, luar biasa ya perhatian Yesus Kristus kepada orang banyak, sampai kepada kebutuhan mereka secara fisik, ya, secara lahiriah. Ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Jadi di sini kata-kata ada kata mengenyangkan orang banyak. Jadi Yesus memberikan
rupanya memperhatikan orang-orang ini bukan hanya sekedar makan, tetapi harus kenyang, begitu ya. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan biasanya orang kalau sudah kenyang makan ya berarti sudah mantap lah itu, ya kan? Dan Yesus tahu itu, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Nah, ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya, betul, luar biasa. Ya, jadi apa yang dijanjikan oleh Yesus tadi itu benar-benar tergenapi. Apa yang diperhatikan oleh Yesus atas kebutuhan orang banyak itu benar-benar terpenuhi, tergenapi. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Wow, luar biasa. Jadi bukan hanya cukup, lebih daripada cukup. Bukan hanya mereka kenyang sebatas itu, tetapi sampai ada sisa. Ada sisa banyak lagi, ya. Sampai 7 bakul penuh, begitu ya, 7 keranjang penuh. 38. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Luar biasa. Jadi jumlahnya bukan sedikit, ribuan orang yang diberikan oleh Yesus dengan mujizat. Mereka makan dengan kenyang. Mereka tadinya tidak punya makanan apa-apa, tetapi karena mereka datang mengikuti Yesus, maka Yesus pun menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Raja Israel, bahwa dia adalah Tuhan. Dia memperlihatkan apa yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Dan itu adalah suatu tanda keheranan, mujizat yang luar biasa yang dialami oleh orang banyak yang datang mengikuti dia. Ya, jadi mereka semuanya dikenyangkan oleh mujizat, oleh makanan yang diberikan oleh Yesus, roti dan ikan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka semua. Luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang saya mengajak kita membaca apa yang selanjutnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, ya. Yohanes pasal 6 ini masih berbicara dan mengisahkan, ya, menceritakan tentang bagaimana Yesus mengadakan mujizat, memberikan banyak orang makan dengan kenyang, dan juga melakukan banyak mujizat di hadapan mereka. Dari ayat pertama saya akan membaca, ya, Yohanes pasal 6. Dikatakan di situ, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi selalu berbondong-bondong. Banyak orang yang mengikuti Yesus waktu dia melayani di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Banyak, bukan sedikit, banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi karena mereka melihat ada mujizat penyembuhan, ya, luar biasa, ya. Coba misalnya waktu masa COVID Yesus ada, ya. Bapak Ibu Saudara. Kemudian banyak yang disembuhkan, orang-orang yang kena COVID-19, ya, dengan segala variannya. Ya, bagaimana ya? Kira-kira banyak nggak orang yang mengikuti dia, ya? Ya, itu perandaian kita saja, ya. Tetapi ini di masa di mana Yesus sebelum dia mati dan bangkit, dia masih hidup melayani di tengah-tengah bangsa Israel. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya
Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jadi Yesus selalu memperhatikan pada waktu itu apa yang menjadi kebutuhan mereka secara fisik, ya, secara jasmani. Ya. Nah, kemudian ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Iyalah, mana mungkin cukup ya? Nggak cukup lah, untuk satu orang aja itu nggak cukup gitu ya. Apalagi untuk ribuan orang. Nah, mereka di situ menanti-nantikan bagaimana reaksi Yesus. Ya, apa selanjutnya yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Ayat 10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, ya, kemudian mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Luar biasa, ya. Ada yang porsinya sedikit, ada juga yang porsinya banyak. Pokoknya semuanya lebih daripada cukup, ya, tidak ada yang kekurangan. Dan setelah mereka kenyang, nah, kenyang mereka semuanya, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Bukan hanya cukup, tapi lebih. Ya, berlimpah, lebih daripada cukup semuanya. Masih ada sisa banyak. Kemudian ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, luar biasa. Jadi ada lebih 12 itu tadi ya, 12 bakul ya, 12 keranjang. Kemudian ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ya, itu mereka sampaikan karena mereka juga tahu bahwa Tuhan berjanji akan mengirimkan seorang nabi ke tengah-tengah bangsa Israel, dan itu di hadapan Musa di padang gurun. Waktu itu, ya, kita itu bisa membaca itu di Keluaran 18, dan mereka tentu menanti-nantikan Mesias atau Raja yang dijanjikan itu. Dan ini adalah tanda-tanda yang mereka lihat bahwa Yesuslah Nabi yang akan datang yang mereka nantikan itu. Ya. Dan ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia Raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Yesus tahu motif mereka yang lain. Ya, bukan karena orang-orang itu percaya kepada dia, tetapi ingin memaksa Yesus katanya untuk menjadikan dia raja. Jadi bukan atas karena mereka percaya pada Yesus, tapi ingin memaksa Yesus menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Karena orang Israel itu memang begitu. Ya, mereka suka memaksa. Sama seperti pada kejadian waktu Saul dipilih menjadi raja, itu adalah atas paksaan mereka. Bukan karena Tuhan yang memilih Saul, tapi mereka yang menginginkan seorang raja, dan mereka paksa, tapi hasilnya tidak baik. Hasilnya gagal, ya. Karena Saul itu adalah seorang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, tetapi Yesus tidak mau dengan keinginan mereka seperti itu. Karena segala sesuatu ada waktunya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sekarang kita lihat di ayatnya yang langsung saja saya lihat ke ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Kenapa menyeberang ke Kapernaum? Karena Yesus sudah duluan pergi ke sana. Kita lihat ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya,
dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Ya, karena Yesus sudah mendahului mereka. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu menyeberang ke Kapernaum untuk apa? Untuk mencari Yesus, mengejar, mengikuti. Ya, luar biasa ya motivasi mereka ya. Bagus juga kelihatannya ini orang-orang ini ya. Tetapi kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sesungguhnya motivasi mereka mencari Yesus? Apa sebenarnya motivasi mereka mengikuti Yesus? Apa sebenarnya ya yang ada di dalam pikiran mereka sehingga mereka mengejar-ngejar ingin mencari Yesus begitu ya, mengikuti Yesus Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang itu bisa kita lihat jawabannya di ayat berikutnya. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka heran, kok bisa sudah duluan sampai ke sini, gitu ya. Jadi mereka tanya, kok Tuhan sudah duluan sampai di sini? Kok kami tidak melihat bersama dengan murid-muridnya? Begitu ya. Jadi mereka sangat antusias. Mereka sangat berhasrat, luar biasa semangat mereka mencari Yesus, mengikuti Yesus. Mereka ingin mengikuti Yesus. Mereka ingin menjadi followernya Yesus, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa jawab Yesus? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Mulai ketahuan nih, ya. Kamu ketahuan. Mulai ketahuan nih Bapak Ibu sekalian, ya. Ketahuan nih motif-motifnya nih mengikuti Yesus ini karena apa nih orang-orang nih semuanya mencari Yesus. Ya. Dari mana? Kenapa Yesus mengatakan begitu? Ya mungkin ada orang yang bilang, jangan menghakimilah Yesus, ya kan? Kami datang ini untuk percaya kepadamu, begitu ya? Tidak, saudara-saudara. Ini Yesus sudah mengatakan, bukan karena kamu melihat tanda-tanda mujizat yang kuadakan, melainkan karena kamu telah kenyang makan roti dan karena kamu makan roti dan kamu telah kenyang. Urusan perut, urusan duniawi, urusan hal-hal yang sementara, bukan urusan surgawi, bukan urusan rohani, motivasi mereka tidak. Saudara-saudara, ya. Ini adalah masa pelayanan Yesus sendiri. Saudara-saudara. Dan ini bisa kita hubungkan dengan kondisi zaman sekarang ini juga, ya mungkin akan terjadi juga seperti itu. Nah, sebelum sampai kita lebih jauh ke sana, saya ingin membaca apa yang berikutnya lagi. Dikatakan di ayat 27, Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." 28. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Bagus ya, luar biasa saudara-saudara ya. Mereka tanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami melakukan pekerjaan, perbuatan, sikap ya yang dikehendaki oleh Allah. Apa kata mereka ditanya pada Yesus? Ya. Apakah Yesus mengatakan, kamu harus sungguh-sungguh berdoa. Ya. Kamu harus berdoa terus. Kamu harus berkhotbah terus, menyampaikan firman terus. Kamu harus memberikan bantuan kepada sesamamu yang kekurangan. Ya. Kamu harus berbuat sosial. Kamu harus merubah lingkunganmu dan lain sebagainya. Apa itu yang Yesus katakan? Pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat Alkitab. Jangan kita menafsirkan dengan pikiran kita sendiri. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itulah kebenaran. Ya, apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa itu?
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Amin. Percaya. Itu yang disuruh, itu yang dikatakan, itu fakta Alkitab. Walaupun orang-orang ini berpikir bahwa jawaban Yesus itu tidak tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka duga sebelumnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan kita pengikut Yesus, Yesus berkata, kepercayaan itulah yang dihargai sebagai kebenaran untuk menandakan seseorang benar-benar adalah pengikut Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Yesus tidak mengatakan hal yang lain, tapi disuruh percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat tadi bahwa orientasi daripada orang-orang yang datang mengikuti Yesus itu bukan karena ingin percaya pada Yesus, tidak. Tetapi mereka datang mengikuti Yesus dan mencari Yesus karena motif-motif duniawi, keinginan mereka sendiri. Hal-hal yang mereka inginkan sendiri, bukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Karena hal yang dikehendaki oleh Allah adalah supaya engkau percaya, kata Yesus. Supaya kamu percaya, supaya kamu beriman kepada Yesus, itu saja. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini bahwa Yesus menyatakan bahwa hal yang berkenan kepadanya adalah dari semua yang ada pada manusia, atau respon yang terbaik dari manusia kepada Allah, kepada kehendak Allah adalah mempercayainya. Kenapa Bapak Ibu sekalian itu ditekankan oleh Yesus? Karena pada saat itu, ketika Yesus ada di bumi, tidak ada yang mustahil baginya. Dan tidak ada kekurangan apapun yang tidak bisa diadakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka semua yang mengikutinya. Ada mujizat yang besar yang bisa Tuhan lakukan, dan itu sudah ditunjukkannya kepada orang banyak tersebut. Tetapi apakah tujuan Yesus adalah untuk membuat mujizat kepada mereka? Tujuannya tidak. Tujuannya adalah supaya mereka percaya. Tetapi toh mereka tidak percaya kepada apa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka. Berarti ada motif lain, ada dorongan semangat yang lain yang tidak Allah inginkan terjadi pada diri orang-orang ini. Saya mengajak kita untuk melihat dulu di dalam Matius pasal 10 ayatnya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, Matius pasal 10. Ya. Matius pasal 10. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke Matius pasal 10. Saya akan membaca mulai dari ayat 5 dan nanti fokus kita adalah di ayatnya yang ke-10. Ya. Di situ judul perikopnya dikatakan Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Apa pesannya? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita perhatikan ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Luar biasa ya. Di sini ada saudara kita, Bapak Yohanes, yang sedang mengadakan pelayanan misi penginjilan ke Indonesia Timur. Apakah Bapak tidak membawa bekal, Pak? Apakah Bapak tidak mempersiapkan apa yang perlu di dalam perjalanan dan juga di dalam pelayanan Bapak sesuai dengan firman ini, Pak Yohanes? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Pasti dipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan beserta dengan tim dan rombongan. Tetapi ada hal yang berbeda kita lihat di sini. Ketika Yesus masih ada di bumi ini, ketika dia masih berada di tengah-tengah bangsa Israel,
dia menjamin betul, ya, bahwa tidak perlu ada upaya kerja keras untuk mengadakan kebutuhan mereka, para hamba-hamba pelayan-pelayannya, rasulnya, karena Yesus bisa mengadakannya. Yesus bisa membuat mujizat. Tadi sudah dijelaskan, jangankan untuk 12 orang. Untuk 5.000 orang saja dia dengan gampang saja mengadakan kebutuhan mereka. Ya, apakah itu yang akan kita lakukan saat ini? Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus bisa membedakan program Allah kepada bangsa Israel dan berdasarkan Injil Kerajaan Surga, dan membedakan program Allah kepada bangsa-bangsa lain saat ini berdasarkan Injil kasih karunia Allah, di mana Rasul Paulus menyatakan sebagai rasul bangsa lain. Paulus berkata, siapa yang tidak bekerja keras, hendaklah ia tidak makan. Jadi hal yang sangat berbeda kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Yesus ada di bumi ini, dia bisa